Pernahkah engkau bertanya dalam hati yang gelisah, mengapa ada orang yang berusaha sekuat tenaga, namun rezeki terasa masih jauh, sementara ada yang tampak berjalan santai, namun kebutuhan hidupnya senantiasa tercukupi? Mengapa jalan hidup sebagian orang dipenuhi rintangan yang bertubi-tubi, sementara yang lain tampak berjalan di atas jalan yang rata dan cerah? Apakah semua ini terjadi begitu saja tanpa aturan, atau ada hukum tersembunyi yang ditetapkan Allah sejak semula, yang mengatur setiap langkah usaha, setiap tetes keringat, dan setiap ujian yang datang menghampiri kita? Dalam video ini kita akan membahas rahasia sunnatullah, yaitu hukum ketetapan Allah yang berlaku secara kekal di alam semesta ini, tentang bagaimana rizki dan usaha saling bertaut, serta bagaimana cobaan hidup menjadi bagian dari jalan yang telah ditetapkan bagi setiap hamba. Kita akan menyelami makna usaha yang benar, makna berserah yang tulus, dan hikmah di balik setiap ujian yang datang, sehingga hatimu tidak lagi gelisah mengejar apa yang belum tiba, dan tidak pula sombong atas apa yang telah kau terima. Sahabatku yang dikasihi, marilah kita merenung sejenak. Allah telah menetapkan sunnatullah yang indah dan adil. Dia berfirman bahwa tidak akan berubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah hukum pertama yang mengajarkan kita tentang usaha. Setiap benih yang ditanam harus disiram, dijaga, dan dirawat, sebelum akhirnya tumbuh menjadi tanaman yang berbuah. Begitu pula rizki, Allah telah menyiapkannya, namun Dia memerintahkan kita untuk melangkah, berusaha, dan berikhtiar dengan segenap kemampuan yang diberikannya. Usaha bukanlah untuk memaksa rizki datang, melainkan untuk membuka pintu yang telah Allah sediakan. Ketika hamba berusaha dengan tulus dan benar, ia sedang berjalan menuju rizki yang telah ditetapkan baginya. Namun sunnatullah juga mengandung rahasia yang sering kali kita lupakan. Usaha yang keras belum tentu segera membuahkan hasil yang kita harapkan. Ada kalanya jalan terasa tertutup, ada kalanya pintu yang kita harapkan tetap tidak terbuka. Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan pula karena usaha kita kurang, melainkan karena sunnatullah juga mencakup cobaan dan ujian sebagai bagian dari proses penyucian jiwa. Allah menguji usaha kita untuk melihat seberapa teguh keyakinan kita, seberapa dalam kesabaran kita, dan seberapa tulus keikhlasan kita ketika hasil belum tampak. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa sunnatullah mengajarkan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama adalah ikhtiar dengan segenap kemampuan, seolah segala sesuatu bergantung pada usaha kita. Yang kedua adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, seolah tidak ada satupun yang bergantung pada kekuatan kita. Ketika kedua hal ini bersatu di dalam hati, maka hamba tidak akan pernah putus asa meskipun usaha belum berhasil, dan tidak akan sombong ketika rezeki telah datang. Ia menyadari bahwa usaha hanyalah sarana, sedangkan yang Maha Memberi adalah Allah semata. Demikian pula dengan cobaan hidup. Sunnatullah menetapkan bahwa setiap hamba pasti akan diuji, tidak peduli seberapa saleh atau seberapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan. Ujian bukanlah tanda Allah murka, melainkan bagian dari proses yang Allah tetapkan untuk meninggikan derajat hamba, membersihkan kesalahan, dan mendekatkan hati kepadanya. Kadang cobaan datang dalam bentuk kekurangan rezeki, kadang dalam bentuk sakit, kadang dalam bentuk kehilangan orang yang dicintai. Semua itu berjalan sesuai sunnatullah dengan hikmah yang belum tentu dapat kita pahami saat itu juga. Sahabatku, marilah kita merenungkan hukum Allah yang abadi ini. Janganlah engkau bersedih ketika usaha belum membuahkan hasil, karena mungkin Allah sedang menyiapkan hasil yang jauh lebih indah dari yang kau bayangkan. Janganlah engkau sombong ketika rizki datang dengan melimpah, karena itu adalah titipan dari Allah yang dapat diambil kembali kapan saja Dia kehendaki. Dan janganlah engkau lari dari cobaan hidup, karena di baliknya tersimpan kemuliaan dan kedekatan yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Itulah sunnatullah tentang rizki, usaha, dan cobaan hidup. Semoga kita dapat memahaminya dengan hati yang tenang, melaksanakan usaha dengan penuh semangat, berserah dengan penuh keyakinan, dan menghadapi ujian dengan penuh kesabaran.
sehingga langkah hidup kita senantiasa berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah menuju keridhoannya yang abadi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda menuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan beri aku kesabaran untuk berserah kepada ketetapan-Mu. Amin. Semoga doa yang kita tuliskan saling diamini dan menjadi bekal kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang sedang membutuhkan ketenangan hati. Jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian tasawuf, hikmah kehidupan, dan pembahasan spiritual yang menenangkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah. Bangkitlah dari rasa lelah dan kekecewaan yang lalu dan mulailah melangkah dengan sesuatu yang baru. Jadikanlah segala peristiwa yang telah berlalu sebagai pengalaman yang berharga serta guru kehidupan yang membentuk hatimu menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Inilah tanda orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Ketika ujian datang menghampirinya, ia tidak bertanya dalam hati, "Mengapa hal ini terjadi kepadaku?" Melainkan ia merenung dan bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini?" Semangatlah dan teruslah belajar dari setiap kejadian yang kau alami. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hamba-Nya selama usaha itu diniatkan dengan ikhlas, semata-mata untuk mencari keridhaan-Nya. Janganlah engkau larut terlalu lama dalam kesedihan yang membebani jiwa. Bangkitlah kembali, perbaiki niatmu, luruskan langkahmu, dan teruslah berusaha dengan penuh kesungguhan sambil memperbanyak doa kepada Allah. Ingatlah janji Allah yang tidak akan pernah berubah, bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesusahan pasti ada kemudahan yang menyertainya. Setiap kegagalan yang kau lalui bukanlah akhir dari perjalananmu, melainkan langkah penyiapan menuju kebaikan yang lebih besar. Allah sedang melatih kesabaranmu, memperkuat keyakinanmu, dan membersihkan hatimu agar lebih siap menerima rizki dan keberkahan yang telah disiapkannya. Maka jangan biarkan rasa kecewa menghentikan langkahmu. Teruslah melangkah dengan niat yang tulus, teruslah berdoa dengan hati yang tenang, dan percayalah bahwa di balik setiap ujian yang berat, Allah sedang menyiapkan kemudahan yang akan datang di waktu yang tepat. Ketika engkau mampu mengubah pertanyaan dari mengapa menjadi apa yang ingin Allah ajarkan, maka hatimu akan terbuka untuk melihat hikmah di balik segala peristiwa. Engkau tidak lagi merasa terbebani oleh takdir, melainkan mulai memahami bahwa setiap langkah hidup yang kau tempuh adalah bagian dari pendidikan batin yang Allah berikan kepadamu. Teruslah bangkit, teruslah berusaha, dan teruslah berserah, karena Allah tidak akan membiarkan usaha yang ikhlas dan sabar itu sia-sia. Kemudahan pasti akan datang menemui hamba yang tidak pernah menyerah dan senantiasa berharap kepadanya. Sahabatku yang dikasihi, renungkanlah sejenak betapa kecilnya kekuatan yang kita miliki di hadapan kekuasaan Allah yang tiada batas. Kita dapat menggerakkan tangan untuk bekerja, melangkah mencari jalan rizki, dan mengerahkan segala kemampuan yang ada, namun kita tidak mampu menumbuhkan keberkahan, tidak mampu memastikan hasil, dan tidak mampu menentukan kapan rizki itu akan datang. Semua hal itu berada di tangan Allah semata. Dialah yang menentukan hasil dari setiap usaha. Dialah yang menetapkan waktu yang tepat, dan dialah yang memutuskan segala takdir sesuai dengan kebijaksanaannya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan rizkinya adalah tanggungan Allah. Dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata." Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebelum kita berusaha, rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Usaha kita hanyalah jalan atau sarana yang Allah sediakan agar rizki itu sampai kepada kita. Bukanlah usaha itu sendiri yang menciptakan rizki, melainkan Allah yang melimpahkan rizki melalui usaha yang kita jalani. Banyak orang yang terjebak dalam kesalahpahaman,
mengira bahwa semakin keras ia berusaha, maka semakin besar hasil yang akan ia dapatkan. Padahal kenyataannya seringkali berbeda. Ada orang yang bekerja siang malam, mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran, namun hasilnya tetap sedikit dan penuh hambatan. Ada pula orang yang berusaha dengan kemampuan yang biasa saja, namun rezekinya mengalir dengan lancar dan penuh keberkahan. Perbedaan ini bukanlah karena usaha yang satu lebih baik dari yang lain, melainkan karena Allah yang menentukan berapa banyak hasil yang akan diberikan dan kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada seberapa keras kita bekerja, melainkan sangat bergantung pada kehendak dan ketetapan Allah. Kita dapat menyusun rencana yang paling matang, menyiapkan segala sarana yang lengkap, dan berusaha dengan segenap kemampuan. Namun jika Allah belum mengizinkan hasil itu datang, maka segala rencana itu akan tetap tertahan. Sebaliknya, jika Allah telah menetapkan kebaikan untuk hambanya, maka rizki itu akan datang dari jalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahkan ketika usaha yang dilakukan tampak sederhana saja. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang hamba untuk menaruh harapan sepenuhnya pada kekuatan dan hasil usahanya sendiri. Jika harapan hanya diletakkan pada usaha, maka ketika hasil tidak sesuai keinginan, hati akan hancur, penuh kecewa, dan mulai mengeluh. Hamba yang bijak akan menaruh harapan kepada Allah, bukan kepada pekerjaannya, bukan pula kepada kemampuannya sendiri. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, namun hatinya tidak bergantung pada hasil usaha itu. Ia tahu bahwa usaha hanyalah jembatan, sedangkan yang maha memberi rizki adalah Allah. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa hamba yang telah sampai pada hakikat tawakal menyadari sepenuhnya bahwa semua urusan berada di bawah keputusan Allah. Waktu datangnya rizki, jumlah yang diterima, dan keberkahan yang menyertainya, semuanya ditetapkan oleh kebijaksanaannya. Manusia tidak dapat mempercepat apa yang telah ditetapkan Allah untuk datang di waktu lain, dan tidak pula dapat menahan apa yang telah Allah tetapkan untuk segera tiba. Maka hati yang berserah akan menerima apapun yang datang, baik sedikit maupun banyak, baik cepat maupun lambat, karena yakin bahwa semua itu adalah keputusan Allah yang paling baik. Seringkali kita merasa gelisah karena ingin hasil usaha segera tampak. Kita lupa bahwa Allah memiliki waktu yang sempurna, yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Apa yang terasa lambat bagi kita, mungkin justru adalah waktu yang paling tepat agar kita siap menerima kebaikan itu. Allah menahan rizki kadang untuk melatih kesabaran kita, kadang untuk membersihkan hati dari keterikatan yang salah, dan kadang untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita minta. Keputusan Allah tidak pernah salah, meskipun akal kita belum mampu memahaminya saat itu juga. Sahabatku, marilah kita meluruskan kembali arah hati kita. Lakukanlah usaha dengan penuh kesungguhan dan kejujuran, karena itu adalah kewajiban kita sebagai hamba. Namun setelah usaha selesai, lepaskanlah harapanmu kepada hasil itu, dan serahkanlah seluruh urusan kepada Allah. Katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku telah berusaha dengan kemampuan yang Engkau berikan. Sekarang hasilnya adalah keputusan-Mu. Berikanlah apa yang Engkau ketahui baik bagiku, dan tahanlah apa yang Engkau ketahui buruk bagiku. Aku ridho dengan segala ketetapan-Mu." Ketika harapan kita sepenuhnya bersandar kepada Allah, maka hati tidak akan lagi hancur oleh kekecewaan. Jika hasil datang sesuai harapan, kita bersyukur tanpa sombong, karena menyadari itu adalah karunia Allah. Jika hasil belum datang, kita tetap tenang dan sabar, karena yakin Allah sedang menyiapkan waktu dan jalan yang lebih baik. Itulah kemuliaan hati yang berserah kepada takdir Allah, tidak lagi bergantung pada kekuatan diri sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya kepada Zat yang Maha menentukan segala sesuatu. Sahabatku yang dikasihi, ada dua sayap yang harus dimiliki hamba agar dapat terbang menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sayap yang pertama adalah berusaha dengan segenap kekuatan, tekun, dan sungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal. Sayap yang kedua adalah menyerahkan sepenuhnya hasil dari usaha itu kepada Allah, dengan hati yang tenang dan ridho atas apapun yang ditetapkannya. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh pula saling meniadakan.
Jika hanya ada usaha tanpa penyerahan diri, hati akan gelisah dan penuh kecewa. Jika hanya ada penyerahan diri tanpa usaha, maka itu adalah kemalasan yang tidak diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Maka apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Ayat ini menjadi petunjuk yang jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk berusaha, bertebaran di bumi, dan mencari karunia-Nya dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti duduk diam di rumah sambil menunggu rizki turun dari langit. Para ulama menjelaskan bahwa membiarkan diri malas dan tidak berusaha sambil berkata bahwa rizki sudah ditentukan adalah pemahaman yang keliru. Itu bukan tawakal, melainkan menyerah kepada kemalasan yang dibenci Allah. Berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rizki berarti kita melangkah dengan niat yang tulus, memilih jalan yang halal, bekerja dengan jujur, dan mengerahkan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita berikhtiar, seolah-olah segala hasil sepenuhnya bergantung pada usaha dan keringat kita sendiri. Kita merawat pekerjaan itu dengan teliti, menjaga kejujuran dalam setiap langkah, dan tidak pernah menyerah meskipun jalan terasa berat. Sebab Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum ia berusaha mengubah dirinya sendiri. Setiap tetes keringat yang keluar dari usaha halal itu dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sarana yang Allah sediakan untuk membawakan rizki kepada kita. Namun setelah kita berusaha sekuat tenaga, setelah kita melakukan segala hal yang dapat kita lakukan dengan jujur dan benar, maka saat itulah pintu penyerahan diri harus dibuka lebar. Kita serahkan seluruh hasilnya kepada Allah, tidak lagi memaksakan kehendak sendiri, tidak lagi gelisah memikirkan apakah usaha ini akan berhasil atau tidak. Kita sadar bahwa usaha hanyalah sarana, sedangkan yang maha menentukan hasil adalah Allah semata. Bisa jadi usaha kita tampak kecil, namun hasilnya melimpah karena keberkahan Allah. Bisa pula usaha kita tampak besar, namun hasilnya sedikit karena Allah menyimpan kebaikan yang lebih besar di waktu yang lain. Para ahli makrifat menjelaskan dengan lembut, berusahalah sekuat tenaga, seolah kamu akan hidup selamanya, dan berserahlah sepenuhnya kepada Allah, seolah kamu tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Ketika hamba mampu menyatukan kedua sikap ini di dalam hatinya, maka ia tidak akan pernah hancur oleh kekecewaan. Jika hasil usaha sesuai harapan, ia tidak menjadi sombong karena ia tahu itu adalah karunia Allah. Jika hasilnya belum seperti yang diinginkan, ia tidak menjadi putus asa karena ia yakin Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah dan bijaksana. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, tawakal bukanlah meninggalkan usaha, melainkan hati bersandar kepada Allah di atas usaha yang telah dilakukan. Artinya, tangan kita tetap bekerja, kaki kita tetap melangkah mencari rizki yang halal, namun hati kita tidak bergantung pada pekerjaan itu, tidak bergantung pada manusia, tidak pula bergantung pada harapan akan hasil yang segera datang. Hati kita bersandar sepenuhnya kepada Allah yang menentukan berapa banyak rizki yang akan kita terima, kapan ia akan datang, dan melalui jalan mana ia akan tiba. Seringkali kita merasa gelisah karena kita mencampur adukan urusan usaha dan urusan hasil. Kita berusaha dengan baik, namun hati kita terus memaksakan hasil agar segera datang sesuai keinginan kita. Padahal urusan usaha adalah tanggung jawab kita, sedangkan urusan hasil adalah kewenangan Allah. Jika kita sudah menjalankan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh dan jujur, maka urusan hasil dapat kita serahkan sepenuhnya kepadanya dengan hati yang tenang. Sahabatku, marilah kita melatih diri dengan sikap yang indah ini. Bangunlah setiap pagi dengan semangat untuk berusaha mencari rizki yang halal. Lakukanlah dengan jujur dan penuh kesungguhan. Namun ketika hari berakhir, ketika segala usaha telah selesai dilakukan, maka hembuskanlah nafas dengan tenang dan serahkanlah segala hasilnya kepada Allah. Katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku telah berusaha dengan kemampuanku. Sekarang serahkanlah segala urusanku kepadamu. Berikanlah apa yang Engkau ketahui baik bagiku, dan hindarkanlah dari apa yang Engkau ketahui buruk bagiku." Ketika hati kita mampu berada dalam keadaan demikian,
maka beban hidup akan terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi cemas memikirkan masa depan, tidak lagi iri melihat rizki orang lain, dan tidak lagi hancur ketika usaha belum membuahkan hasil. Karena kita telah memahami rahasia yang indah. Usaha adalah tugas kita, sedangkan pemberian rizki adalah hak Allah. Dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu, jumlah, dan jalan terbaik bagi setiap hambanya. Sahabatku yang dikasihi, pernahkah engkau merasakan hatinya hancur ketika usaha yang telah kau bangun dengan penuh harapan akhirnya gagal? Pernahkah air mata jatuh karena apa yang kau dambakan selama ini tidak kunjung datang, bahkan berbalik menjadi sesuatu yang jauh dari keinginanmu? Di saat seperti itulah ujian keyakinan dan tawakal sesungguhnya dimulai. Janganlah engkau menyerah pada keputusasaan. Jangan pula membiarkan kesedihan merajai hatimu terlalu lama, karena di balik penolakan yang terasa pahit, di balik kegagalan yang terasa menyakitkan, tersimpan hikmah yang belum dapat kau pahami saat ini juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini menjadi penenang hati yang luar biasa. Ketika harapanmu tidak terwujud, ketika rencanamu hancur berantakan, itu bukan berarti Allah melupakanmu atau tidak mendengarkan doa-doamu. Justru di saat itulah Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya dengan menahan sesuatu yang ternyata tidak baik untukmu dan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik yang belum kau ketahui. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa kegagalan yang kita alami seringkali bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan pengalihan yang Allah berikan untuk melindungi kita dari bahaya yang tidak kita lihat. Manusia hanya dapat melihat apa yang tampak di depan mata, menginginkan apa yang terlihat indah dan menguntungkan saat itu. Namun Allah melihat segala sesuatu dari awal hingga akhir, mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, dan mengetahui apa yang paling baik bagi jiwa kita. Kadang sesuatu yang kita dambakan dengan segenap hati, jika diberikan kepada kita, justru akan menjadi sumber kerusakan dan kesengsaraan di kemudian hari. Maka Allah menahannya sebagai bentuk kasih sayang yang belum kita pahami. Disinilah keyakinan terhadap takdir dan tawakal benar-benar diuji. Mudah bagi kita untuk bersabar dan berserah ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan. Namun ketika harapan pupus, ketika usaha tampak sia-sia, ketika jalan yang kita tempuh tertutup rapat, di saat itulah kita diajarkan untuk percaya bahwa keputusan Allah selalu lebih baik dari keputusan kita sendiri. Tawakal bukan hanya saat kita sedang berusaha, melainkan juga saat kita menerima kegagalan dengan hati yang tenang, meyakini bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdirnya. Janganlah engkau berputus asa karena satu kegagalan. Kegagalan itu bukan tanda bahwa Allah tidak menyayangimu, melainkan tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat kesabaranmu, ingin membersihkan hatimu dari keterikatan yang salah, dan ingin melatihmu untuk tidak hanya bergantung pada hasil yang kau inginkan, melainkan bersandar sepenuhnya kepada Zat yang Maha Mengetahui segala hal. Setiap kali engkau mampu menahan rasa kecewa dan tetap berkata dalam hatimu, "Aku ridho dengan ketetapanmu," maka cahaya keyakinan akan semakin kuat bersinar di dalam dadamu. Banyak hikmah yang tersembunyi di balik hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita. Mungkin Allah ingin melindungimu dari orang-orang yang kelak akan menyakitimu sehingga jalan itu ditutup. Mungkin Allah ingin memberimu rizki yang lebih berkah dan lebih luas, namun waktunya belum tiba. Mungkin Allah ingin mendekatkan hatimu kepadanya, karena selama ini engkau terlalu sibuk mengejar keinginan dunia hingga lupa memohon kepadanya. Atau mungkin Allah ingin membersihkan kesalahanmu melalui rasa sabar yang kau jalani, sehingga kelak engkau akan menerima pahala yang besar dan kebahagiaan yang abadi. Semua hikmah itu belum terlihat saat ini, namun suatu saat nanti engkau akan memahaminya dengan penuh rasa syukur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ketetapan Allah yang terasa pahit di awal, pada akhirnya akan terasa manis bagi hati yang bersabar.
sebab Allah tidak menentukan sesuatu bagi hambanya kecuali ada kebaikan di dalamnya, meskipun hamba itu belum mampu merasakannya saat itu juga. Maka janganlah engkau menilai kebijaksanaan Allah hanya dari apa yang terlihat di matamu saat ini. Berikanlah waktu bagi hatimu untuk memahami, dan biarkanlah keyakinan tumbuh perlahan-lahan bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Sahabatku, jika hari ini harapanmu belum tercapai, jika usahamu tampak gagal, angkatlah kepalamu dengan tenang. Jangan biarkan keputusasaan merenggut kekuatan imanmu. Katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak mengetahui rahasia ketetapan-Mu, namun aku yakin Engkau tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk bagi hamba-Mu. Jika Engkau menahan apa yang aku minta, maka pasti ada kebaikan yang Engkau simpan untukku. Aku berserah kepada keputusan-Mu, karena Engkau Maha Tahu, sedangkan aku tidak mengetahui." Ketika hati mampu berada dalam keadaan demikian, maka kegagalan tidak lagi menjadi beban yang menyakitkan. Ia justru menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah, tempat di mana keyakinanmu diuji dan diperkuat. Percayalah, di balik setiap penolakan dan setiap kegagalan yang kau alami, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih baik, dan jauh lebih sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Tunggulah dengan sabar, karena waktu Allah adalah waktu yang paling sempurna. Sebagai penutup dari seluruh renungan ini, marilah kita tarik napas sejenak dan merenungkan dengan hati yang tenang. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan usaha, harapan, dan ujian. Kita diperintahkan untuk berikhtiar dengan segenap kemampuan, namun kita juga diajarkan untuk menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Kita diperbolehkan memiliki harapan, namun tidak boleh larut dalam keputusasaan. Ketika harapan itu tidak terwujud sesuai keinginan, kita akan menemui kegagalan dan kesulitan, namun di balik semua itu, tersimpan hikmah yang Allah siapkan untuk meninggikan derajat keimanan kita. Sahabatku yang dikasihi, kunci ketenangan hidup terletak pada dua hal: melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh dan menerima keputusan Allah dengan penuh keridhaan. Janganlah hatimu gelisah karena hasil yang belum datang. Jangan pula engkau menyerah karena kegagalan yang pernah kau alami. Bangkitlah kembali, perbaiki niatmu, dan teruslah melangkah mencari rizki yang halal dengan penuh keikhlasan. Yakinlah bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik untukmu, dan tidak ada satupun usaha yang ikhlas yang akan disia-siakan olehnya. Marilah kita panjatkan doa dengan tulus. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan jujur. Tanamkanlah tawakal yang sejati di dalam hati kami, sehingga kami mampu menyerahkan segala hasil usaha kami kepada ketetapan-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa putus asa ketika ujian datang, dan bukakanlah mata hati kami agar dapat melihat hikmah di balik setiap peristiwa yang Engkau tetapkan. Jadikanlah setiap langkah hidup kami diniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Berikanlah kami kemudahan setelah kesulitan, kebahagiaan setelah kesedihan, dan rizki yang penuh keberkahan dari jalan yang tidak kami sangka-sangka. Terimalah amal dan usaha kami, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu kepada kami di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikanlah video ini kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang sedang membutuhkan ketenangan hati. Bisa jadi melalui satu kali berbagi ada jiwa yang tersentuh, mulai bangkit dari kekecewaan, dan memahami rahasia tawakal yang indah. Jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kajian tasawuf, hikmah kehidupan, dan pembahasan spiritual yang menenangkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah. Saya juga mengajak Anda menuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk berusaha dan keridhaan untuk menerima takdir-Mu. Semoga doa yang kita tuliskan saling diamini dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.